kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya ada dalam satu jalan saja. Sejauh mana dia punya hubungan baik dengan penguasa dunia dan penguasa akhirat. Sejauh mana dia punya hubungan baik dengan Allah SWT. Walaupun manusia mendapatkan dunia dengan seluruh isinya, tapi kalau dia tidak baik dengan pencipta dunia, dengan penguasa dunia, dengan pemilik dunia ini, dengan Allah SWT, maka sebentar lagi dunia yang ada di tangannya itu akan dilepas oleh Allah SWT. Dia akan dikecewakan oleh Allah SWT, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia ini tidak punya apa-apa, kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yang punya segala apa-apa, maka berarti dia telah punya segala apa-apa. Karena itulah para ulama rahimahumullah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan Allah berarti mendapatkan segalanya. Barang siapa kehilangan Allah, yakni dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, berarti dia telah kehilangan segalanya. Oleh karena Allah SWT, perjalanan untuk mendapatkan Allah, untuk punya hubungan dengan Allah SWT yang baik, ini perlu satu pengorbanan besar-besaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan untuk menjadi kekasih Allah, maka syaratnya berat. Dia harus mengorbankan seluruh kekasihnya. Di dunia ini yang paling beliau cintai zahir dan batin adalah putranya Ismail alaihissalam. Ismail ini putra yang bersejarah. Ibrahim ini sudah tua, tidak punya anak. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang soleh, anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan dikasih anak yang halim, yang cakap, cukup, komplit sudah. Kalau sudah dikatakan halim ini sudah komplit sekali. Maka begitu anak itu lahir, karena ini anak ini kelahirannya ini secara luar biasa, hasil daripada doa, maka dikasih nama Ismail. Ismail itu maknanya Allah telah menerima doaku. Ismail, itu Tuhan. Isma itu mendengar, Allah telah memperkenankan, Allah pun telah menerima doaku. Di namanya aja juga begitu indah. Namanya Ismail, Allah telah menerima doaku. Tetapi subhanahu wa ta'ala, anak yang begitu dicintai oleh Ibrahim alaihissalam ini tidak salah apa-apa anak ini. Tidak punya salah sedikit pun. Bahkan semuanya menggembirakan. Diperintahkan oleh Allah supaya anak ini disembelih. Coba bayangkan mereka.
Allah SWT, Ibrahim alaihissalam telah mengerjakan perintah ini dengan ridho, karena dia ini punya cita-cita besar. Dia mengorbankan kekasihnya yang kecil, yaitu Ismail alaihissalam, demi untuk kekasihnya yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau punya pemikiran yang hebat, Ibrahim alaihissalam. Kalau saya tidak mau menyembelih Ismail ini, kemudian Allah marah kepada aku, kemudian Allah menghancurkan aku dan menghancurkan Ismail, siapa yang akan bisa menghalang-halangi Allah? Tetapi kalau saya menyembelih Ismail ini, kemudian dia mati umpamanya, tapi Allah suka kepada aku, ridha kepada aku, bagi Allah mudah saja untuk menghidupkan kembali Ismail, atau memberi kepada aku anak yang lebih baik dari Ismail. Ibrahim alaihissalam punya pemikiran yang luar biasa. Beliau ini paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini arhamur rahimin, lebih sayang melebihi semua yang sayang. Maka dalam perintah Allah ini ada sayangnya Allah. Perintahnya yang maha kasih sayang, pasti di dalam perintah itu ada kasih sayang. Satu kesalahan yang besar bagi aku kalau saya ini mengira saya lebih sayang kepada anak saya melebihi sayangnya Allah. Karena ini anak yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan sayangku kepada anak ini juga Allah. Maka tentu Allah SWT lebih lagi sayang. Maka perintahnya yang maha kasih sayang ini mesti kita kerjakan. Mesti dikerjakan. Dengan keyakinan bahwa di dalam perintahnya ini ada kasih sayangnya. Tapi mungkin otak saya tidak mampu memahami kasih sayangnya ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya Ismail alaihissalam, saya telah bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Maka ternyata anak ini pikirnya serupa dengan orang tuanya. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Hai ayahku, engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Memuliakan Allah SWT. Maka Ibrahim alaihissalam pun telah meletakkan goloknya di leher anak yang dicintai. Anaknya pun telah menyerahkan lehernya untuk Allah SWT, untuk mengikuti perintah Allah. Pemandangan yang begitu memilukan, tapi hasilnya semulaikan tidak bisa dibayangkan. Hasilnya Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Ismail alaihissalam diangkat menjadi Nabiullah, nabinya Allah SWT. Ibrahim yang telah mengorbankan anaknya, pengorbanannya, yang telah mengorbankan kecintaannya, telah mengorbankan apa yang paling dia cintai di dunia ini. Hasilnya ini semulaikan Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan pada waktu itu.
Hasilnya Allah SWT telah memberikan keputusan, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Ibrahim kecuali mesti dipilih dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Karena pengorbanannya diborong sama Ibrahim, maka barokahnya diborong sama Ibrahim alaihissalam. Sejauh mana kita memborong pengorbanan dalam agama ini, sejauh itu pula kita akan memboyong keberkahan agama ini. Apa saja pengorbanan? Pengorbanan harta, pengorbanan diri, pengorbanan apa saja. Kalau ditaskil itu, siapa siap, saya siap. Baru pulang kamu siap. Nah, bagaimana kamu? Saya siap. Kenapa kamu siap terus tiru-tiru Ibrahim alaihissalam? Tiru-tiru Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim siap untuk mengerjakan takaza, perintah-perintah Allah SWT yang berat-berat, hasilnya apa? Hasilnya barokah yang berat-berat juga. Dan karena yang korban itu bukan hanya Ibrahim saja. Ibrahim korban, anaknya korban, ibunya pun korban, seluruh keluarganya korban, maka yang diberkati bukan hanya Ibrahim saja, seluruh keluarganya diberkati oleh Allah SWT. Maka dari keluarga inilah dipilih pimpinan dari seluruh nabi, yaitu baginda Muhammad alaihissalam. Assalamualaikum wa ta'ala. Umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diakui sebagai cucu-cucunya Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Berjuanglah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjuang. Allah telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu. Millata abikum Ibrahim. Wastabakum, Allah telah memilih kamu untuk perjuangan ini. Wa ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam agama tidak ada kesempitan. Dalam agama ini tidak ada kesempitan. Mudah nih agama. Cuman yang susah ini apa, malaikat? Yang susah ini loh, nafsunya ini. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Tapi kita ini ditipu oleh nafsu kita sehingga tampaknya agama ini susah. Nah ini agama ini millata abikum Ibrahim, agamanya bapak kamu yaitu Ibrahim. Subhanallah, ini umat ini punya nisbat kemuliaan Allah berikan kepada umat ini sehingga umat ini dianggap anak cucunya Ibrahim. Walaupun orang Jawa, orang Madura, orang Pesek ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita ini mengikuti jejak pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Ini ayah rohani kita, Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mengorbankan apa yang dia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala tidaklah rugi. Tidak akan rugi di dunia ini. Dan tidak pula akan rugi di akhirat. Allah gambarkan orang yang berkorban untuk agama seperti orang yang menanam satu biji padi. Di rumah ini cuman punya satu biji padi. Tapi satu biji padi ini malah dikorbankan
ditanam di sawah, sehingga di rumah tidak ada biji padi lagi. Di rumah ini padi cuma 1 kilo, 1 kilo pun ini dibuang ke sawah, dikorbankan untuk sawah. Hasilnya bagaimana? Setelah 4 bulan menjadi beratus-ratus kilo. Ini baru korban untuk tanah. Bagaimana kalau korban untuk pencipta tanah, untuk Allah SWT? Ibrahim mengorbankan 1 anaknya, hasilnya beribu-ribu anak, beribu-ribu anak, jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul. Jadi kalau kita ini berkorban untuk agama, tanamkan dalam hati, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kita husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaan hamba itu kepada Allah. Kalau kita mengamalkan agama ini dengan husnuzon, saya dengan amal agama ini Allah akan sayang kepada aku, Allah akan menolong aku, Allah akan memberkati kehidupan aku, maka Allah SWT akan datangkan keberkahan-keberkahan dalam amal agama. Tapi syaitan itu usaha supaya manusia ini buruk sangka kepada Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Kalau orang mau amal agama, syaitan itu membisikkan, nanti kalau kamu amal agama susah, kamu susah. Sehingga akhirnya dia tidak amal agama. Ataupun dia amal agama tapi dengan buruk sangka, akhirnya berkah dari amal agama tadi jadi hilang. Namulakan Allah SWT, ada orang itu datang kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh, saya ini punya anak itu 4, yang 3 ini sudah punya pekerjaan semua, sehingga saya sudah tidak mikir-mikir lagi, sudah tenang. Tapi yang 1 ini, dia ini hanya agama saja, belum punya pekerjaan tetap, belum punya apa-apa, sehingga sekarang ini saya ini sedang risau. Doakan saya supaya anak saya ini yang 1 ini dapat kemudahan-kemudahan. Maka Syekh Abdul Wahab ini bilang, kamu ini bodoh. Yang kamu risaukan itu yang 3 ini. Kalau yang 1 yang sudah mikir agama, siang malam mikir agama, sudah nggak usah kamu risaukan, itu sudah akan dijaga oleh Allah. Wallahu yatawallas shalihin. Allah akan menyelesaikan seluruh masalah dia. Yang 3 ini yang kamu pikirkan, kamu risaukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama, mengirim nabi-nabi, mengirim rasul-rasul, bukanlah untuk menyusahkan kita. Allah menurunkan Al-Quran bukanlah untuk menyusahkan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bukanlah Allah menurunkan Quran supaya kamu itu susah, celaka, tidak. Agama ini diturunkan oleh Allah, kitab Allah diturunkan oleh Allah, nabi-nabi diutus oleh Allah, rasul-rasul dikirim oleh Allah untuk menunjukkan, untuk menuntun kita ini kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, bukan untuk membebani kita dengan masalah-masalah. Tapi manusia ini bodoh. Manusia itu bodoh. Dan ini bodohnya ini memang
Ya sudah begitu keturunan. Ya, diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Perasaannya ini yang butuh itu Allah. Sehingga dia ini mengerjakan apa-apa itu dengan mengeluh, sambat. Nah, ditaskil itu toleh, ya. Toleh. Kaya harus dihukum gantung lho, Pak. Ya. Jadi nglakoni agama perasaane kaya harus dihukum gantung. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Nek diajak berjuang kaya-kaya harus dipateni. Yujadilunaka bil haqq ba'da ma tabayyana. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Ini setan iki bujuk datang manusia sehingga nek nglakoni agama iku perasaane iki gua arep repot, arep susah. Kaya sedene kang dipun mulyakaken, berita-berita dari Allah yang Maha Benar telah datang bahwa dengan agama ini kita akan sukses. Kita akan mendapatkan macam-macam keberkahan di dunia dan akhirat. Keberkahan itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala sudah menjadi sunnatullah. Allah menguji dulu kepada hamba-hambanya. Ibrahim alaihissalam diuji dulu. Ketika beliau mengamalkan agama ada ujian-ujian yang berat. Suasana-suasana dari segala arah menentang beliau. Kerajaannya menentang, keluarganya menentang, masyarakatnya menentang, ayahnya sendiri menentang. Mulaikan Allah Ta'ala. Tapi dalam suasana-suasana ini Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah terus. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim. Apapun perintah dikerjakan dengan sempurna. Ini ciri khasnya Ibrahim. Kalau mengerjakan apa-apa dikerjakan dengan sempurna. Kita meniru insyaallah malaikat. Dakwah dengan sempurna. Keluar 4 bulan dengan sempurna. 40 hari sempurna. Kalau malam istimak ya malam istimak sempurna. Mulai asar sampai isyraq. Mulai asar sampai isyraq ini bukan untuk kita ini tidur di sini, tapi untuk mujahadah. Untuk doa, untuk menangis kepada Allah. Sempurna. Sholat juga sholat yang sempurna. Sebagaimana yang diarahkan oleh para ulama. Sholat itu baru berangkat dari rumah itu pun sudah harus punya adab. Yang terbaik itu sholat itu dari rumah sudah wudhu. Bukan wudhu di masjid. Wudhu dari rumah. Perjalanan dari rumah ke masjid ini sudah dipenuhi dengan kekhusyuan, dengan adab. Kata para ulama, kalau kamu keluar dari rumah menuju masjid, jangan pegang-pegang jari kamu, jangan main-main. Pegang-pegang jari aja sudah makruh. Hukumnya itu sudah makruh, karena ini perjalanan menuju sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau berjalan menuju masjid ini, jalannya itu pelan-pelan. Baru dari rumah itu sudah pelan-pelan. Sudah seperti orang sholat. Ini namanya menyempurnakan sholat. Bukan hanya sholat. Fa'atammahun. Seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim. Nah, setelah seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim, qala
Inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, sekarang kamu saya jadikan imam bagi manusia. Maknanya imam bagaimana? Jadi asbab hidayat untuk orang lain. Imam hidayat. Kemana saja pergi, sampai beliau sudah wafat, masih ditiru amal-amalnya oleh berjuta-juta manusia sampai hari kiamat. Ini sebab beliau menyempurnakan amal agama, bukan hanya mengerjakan, menyempurnakan. Menyempurnakan pengorbanan hartanya dikorbankan. Perkara-perkara yang dicintai, anaknya dikorbankan. Tanahnya yang subur di Ardul Kan'an ditinggalkan, pindah ke Makkah yang kering kerontang, dikorbankan. Tanahnya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, semua yang dicintai dikorbankan, semata-mata mencari ridha Allah. Disempurna, pengorbanan yang sempurna. Maka oleh Allah SWT Ibrahim dijadikan imam bagi manusia. Tapi Ibrahim alaihissalam masih usul lagi kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan imam jangan saya saja, tapi juga anak cucuku. Maka Allah berfirman, qala la yanalu ahdiz zalimin. Iya, anak cucumu saya berjanji akan saya jadikan imam-imam, tapi janji ini tidak untuk anak cucumu yang zalim. Asalkan anak cucumu tidak zalim, akan saya jadikan imam-imam mereka. Coba semuanya. Jadi keberkahan mengamalkan agama ini sampai kepada anak cucu. Maka kita ini target anak kita. Saya berjuang di jalan Allah SWT. Ini yang untung bukan hanya saya beruntung dapat memperbaiki diri saya. Tetapi anak cucu juga untung, kamu pun akan beruntung. Maka kalau ayah ini keluar, kamu ikut membantu bagaimana mudah ayah ini untuk keluar. Karena keluar ini yang beruntung bukan hanya ayah saja, kamu juga beruntung. Bukan hanya kamu saja, zuriyah, anak cucu terus masih dapat keuntungannya. Entah seberapa keuntungannya. Jadi wong niku nek berjuang nek ngamale agama sing untung mboten awake dhewe, sing mulya mboten namung awake dhewe, sing mulya sak anak putune. Tinggali anak putune para wali-waline Allah, gitu. Asalkan gak zalim, melok amalane wong tuane engko ora dadi mulya. Anak putune para nabi, anak putune para wali-wali, anak putune para ulama-ulama. Nah niki kaya dandan berkahi agama. Maka saya mulaikan Allah Ta'ala baginda Nabi siang dan malam selalu menyampaikan perkara ini pada umat. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, kamu akan sukses. Kunci sukses hanya satu aja, hambakan diri kamu kepada Allah. Dan ini jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Sebagaimana tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka tidak ada jalan kecuali taat kepada Allah. Tidak ada kesuksesan kecuali taat kepada Allah. Allah ini Al-Ahad, yang Maha Satu, yang Maha Esa. Maka Allah As-Samad, yang pantas dimintai juga hanya Allah SWT. Karena yang selain Allah adalah makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk ini tidak ada kalau tidak diadakan. Makhluk tidak hidup kalau tidak dihidupkan. Makhluk tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Allahu wahdahu la syarikalah. Allah sendiri wahdahu la syarikalah.
Selain Allah tidak ada apa-apanya, tidak ikut apa-apa. Maka jalan itu hanya satu saja, jalan itu. Jangan kamu kira bisa milih-milih, nggak bisa. Jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kesuksesan itu hanya satu. Tidak ada jalan kedua. Apa jalan yang satu itu? Menghambakan diri kepada Allah, tunduk taat kepada Allah. Sejauh mana orang itu taat kepada Allah, sejauh itulah kesuksesan dia, kehebatan dia, kekuatan dia, keampuhan dia. Sejauh mana dia taat kepada Allah. Ini rahasia kesuksesannya nabi-nabi, kesuksesannya para rasul, kesuksesannya para wali-wali. Wali wiritane apa to jane? Bisa dadi wali. Wiritane padha karo kowe asline. Qur'ane ya padha, hadise ya padha, tasbih ya padha. Sing beda iki apane? Nek kowe iki ngengkel, nek wali-wali iki manut, lho ki tok. Nah bedanya itu niku mawon ya. Ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana orang itu tunduk total kepada Allah, sejauh itu pula kehebatannya, kemuliaannya, keberkahannya. Apa saja kalau dipegang orang yang taat kepada Allah menjadi berkah. Namanya kayu, tongkat yang kering, yang tidak ada istimewanya apa-apa, tapi ketika dipegang Nabi Musa dan digunakan sesuai perintah Allah, ini tongkat ini jadi mengeluarkan macam-macam berkah, macam-macam berkah, macam-macam keajaiban datang ketika tongkat digunakan untuk taat kepada Allah. Pukulkanlah tongkat itu, hai Musa, ke lautan, maka lautan jadi kering. Pukulkanlah tongkat itu ketika beliau kehausan dan para sahabat. Pukulkanlah tongkat itu ke batu, maka batu mengeluarkan 12 mata air. Sekali pukul keluar 12 mata air, sehingga bisa untuk minum 12 golongan Bani Israel. Bani Israel itu kelompoknya itu 12. Lemparkanlah tongkatmu ke tukang-tukang sihir itu, hai Musa. Maka tongkat dilemparkan, tukang-tukang sihir dapat hidayat pada masuk Islam. Coba mulai. Ketika tongkat digunakan untuk taat, maka tampak barokahnya yang tidak dikira-kira. Hei Musa, masukkanlah tangan kamu itu ke dalam baju kamu. Tangannya dimasukkan dalam bajunya, karena perintah Allah. Allah tidak menyuruh kita seperti itu. Yang diperintahkan Nabi Musa, hanya Nabi Musa sendiri. Masukkanlah tangan kamu ke baju kamu. Gak dimasukkan. Setelah dimasukkan, keluarkan. Setelah dikeluarkan, terjadi keajaiban. Tangannya bercahaya seperti matahari, sehingga menjadi tanda kebenaran Nabi Musa. Masukkan lagi ke bajumu, masukkan, hilang lagi cahayanya. Karena ikut perintah itu tadi malaikat. Sejak kecil Nabi Musa juga sudah punya tangan. Tangannya itu juga. Tapi ketika digunakan ikut perintah, barokahnya itu tidak karu-karuan. Maka semalakan para ulama mengatakan pelajaran pertama dan pelajaran yang terus menerus dan pelajaran yang terakhir adalah La ilaha illallah. Ini pelajaran yang pertama, pelajaran yang tengah-tengah, dan pelajaran yang terakhir. Kalau kalimat ini masuk di dalam hati seseorang, hakikatnya subhanallah, dia akan berubah kehidupannya. Dia akan penuh dengan keberkahan.
ucapannya akan penuh dengan keberkahan, tangannya akan penuh dengan keberkahan, kakinya akan penuh dengan keberkahan. Namun Allah Ta'ala sebagaimana dalam satu hadis, ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtisu biha wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Kalau orang itu sudah sibuk mengamalkan amal-amal sunnah, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau amalan fardu ini kan terbatas sebenarnya kan. Sholat fardu 5 waktu. Lihat, selain 5 waktu ini apa yang kita kerjakan mulai kan? Maka tidak henti-hentinya seorang hamba ini siang dan malam mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadinya? Diberkahi tangannya, diberkahi telinganya, diberkahi kupingnya, matanya, diberkahi lisannya. Kalau doa, diterima doanya oleh Allah. Kalau minta perlindungan, akan dilindungi oleh Allah. Inilah kerja kita sekarang ini mulai kan. Bagaimana menyibukkan diri kita dalam amal-amal baginda Nabi SAW siang dan malam, sehingga akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sehingga akhirnya selesai masalah dunia akhirat dengan doa. Di targetnya dakwah itu begitu. Bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan tidurnya itu sendiri dalam amal sunnah. Targetnya apa? Hatta uhibbahu, sehingga dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kehidupannya berkah semuanya. Kalau sudah berkah ini bagaimana? Seperti para sahabat ini. Sahabat ke pasar, hidup agama di pasar. Sahabat di rumah, hidup agama di rumah. Sahabat di jalan, hidup agama di jalan. Sahabat di pelabuhan-pelabuhan, hidup agama di pelabuhan-pelabuhan. Sahabat putar ke seluruh dunia, hidup agama seluruh dunia. Namanya ini bagian dari berkahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini hasil daripada ketaatan yang total kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW siang dan malam. Maka kita ini semulaikan harus punya cita-cita. Bukan cita-citanya ini hanya sekedar ya sepenting sak melaku nih, betul-betul. Cita-citanya itu sundi kita nih 24 jam rino wong ini selalu eling ning Allah, taat ning Allah, ra maksiat ning Allah. Ben dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Nah, ini lho cita-citane ini. Asline ngoten iki. Ini targetnya kerja agamanya ini. Ini bukan main-main, ini targetnya kerja agama ini. Targetnya bukan hanya bagaimana masjid-masjid makmur, bagaimana orang-orang pakai sorban, pakai kopiah, bukan hanya itu. Targetnya ini bagaimana umat Islam ini kembali seperti zaman para sahabat dulu. Masyarakat yang semuanya adalah kekasih-kekasih Allah, yang laki-laki, yang wanita, yang tua, yang muda. Ini orang masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah. Masyarakat
yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah. Kalau sakit dijenguk para malaikat. Dalam satu hadis dikatakan masjid ini punya tiang-tiang, yaitu orang-orang yang ahli masjid. Kalau mereka punya hajat apa-apa, Allah akan kirimkan malaikat-malaikat untuk membantu mereka. Kalau mereka sakit, akan dijenguk para malaikat. Inilah para sahabat. Ketika mereka jadi tiang-tiang masjid, saking istiqomah ini masjid ini sampai ibaratnya kayak cagak-cagak masjid. Sahabat ini cagak-cagak masjid. Cagak masjid itu cagak itu kuat tenan. Paling sidik cagak itu 4 bulan nih, gitu. Ya 3 dino nih, sih, ewel-ewel, gitu. Kayak cagak pring hapus nih, gitu. Seorang sahabat sakit mulai kan. Tiba-tiba dijenguk orang yang baunya begitu wangi, wajahnya begitu bercahaya. Begitu orang tadi masuk di rumahnya, dia rasa tenang, senang sudah nggak karuan senangnya. Tapi dia tidak kenal pada orang tadi, dan dia tidak sempat untuk bertanya. Ketika orang tadi pergi, setelah beberapa saat Rasulullah datang pada sahabat yang sakit tadi. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja ada orang menjenguk saya tidak kenal orangnya. Orangnya wangi, wajahnya bercahaya. Maka Nabi tadi, baginda Nabi mengatakan, tadi itu malaikat menjenguk kamu. Malaikat menjenguk kamu. Subhanallah. Ini masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah. Doa-doanya diterima oleh Allah. Kalau tidak ada hujan, tidak seperti kita pikir bagaimana menggali sumur, cari diesel, tidak. Mereka pergi sholat, hujan langsung datang. Hujan langsung datang. Ada masalah apa-apa, sholat 2 rakaat, masalah-masalah selesai. Inilah kehidupan orang-orang ahli Madinah. Inilah kehidupan yang kita cita-citakan. Dulu Madinah ini juga tempat yang rusak. Tapi dengan sebab pengorbanan baginda Nabi dan para sahabat berubah menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Kita bukan bercita-cita bagaimana negeri kita jadi seperti London, ya, seperti New York, bukan. Seperti Madinah Al-Munawwarah, bukan seperti Tokyo. Ya. Kehidupan di Tokyo ini semulaikan kehidupan yang lebih baik mati daripada hidup. Apa orang kehidupan tidak kenal kepada Allah? Untungnya itu apa? Katanya orang yang pergi ke Jepang, orang Jepang ini tertib, menata veranda tertib, menata mobil tertib, menata jalan tertib, sehingga ini hebat. Hebat apa? Mereka masuk neraka juga tertib. Tidak kenal kepada Allah, tidak kenal dengan Rasulullah. Apapun tertib mereka nggak ada nilainya. Itu semua adalah tertib untuk masuk jahanam. Itu bukan kehidupan yang kita cita-citakan. Kehidupan yang tidak kenal kepada Allah, tidak kenal dengan Rasulullah, tidak kenal dengan kehidupan akhirat. Kehidupan apa? Lah kalau tertib ini anjing herder itu tertib sekali sebenarnya. Bukan itu kehidupan yang dicita-citakan.
Kehidupan yang hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah. Malam hari doa kepada Allah, sujud, rukuk, membaca kalamullah. Ini kehidupannya wali-wali Allah. Kehidupan orang-orang kafir, kehidupan lebih baik mati daripada hidup. Karena tambah panjang umurnya, tambah banyak dosanya. Yang lebih baik cepat mati tuh. Memuliakan Allah SWT kehidupan Madinah Al-Munawwarah. Setiap ketemu temannya tersenyum, Assalamualaikum, Masya Allah. Ini salam ini apa? Salam ini adalah penghormatan ahli surga. Nanti kalau ahli surga masuk surga, Assalamualaikum, Assalamualaikum. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'zima illa qilan salaman salama. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Masya Allah. Kehidupan ahli surga, setiap ketemu ucapkan salam. Maka dulu para sahabat ini dengan salam ini luar biasa gembiranya, senangnya dengan salam. Ketemu orang, Assalamualaikum. Baru kisah sebentar, ketemu lagi, Assalamualaikum. Berjalan terhalang tembok atau terhalang pohon, pisah sebentar, 1 menit sudah ketemu, Assalamualaikum. Saking senangnya dengan teman-temannya, saking senangnya dengan salam. Salam ini adalah penghormatannya ahli surga, Masya Allah. Jadi sudah muliakan Allah SWT. Bagaimana supaya kehidupan Madinah Al-Munawwarah, kehidupan yang mulia ini kembali dalam kehidupan umat Islam lagi. Satu orang tua kita namanya Mi Haji Mihrab. Orang tua, orang Miwat. Pakaiannya sederhana. Kalau tidur biasanya di nizam itu dekat pintu. Dekat pintu begitu. Dikira ini orang sudah tidak ada harganya. Tawadhu. Muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Nah, ini keluar di negeri Mesir. Sampai di Mesir ketemu ulama besarnya Mesir, Syekhul Azhar, yang mimpin Universitas Azhar. Ini Haji Mihrab orang kampung, ini ulama besar, mudzakarah. Katanya Haji Mihrab kepada Syekhul Azhar, Syekh, Tuan ini menghendaki kembalinya kehidupan Madinah. Siapa ngantuk tidur? Ngantuk ya? Hah? Gak ada. Harus dibangunkan. Jangan dikira saya malu membangunkan loh. Tidak, saya tidak malu membangunkan. Kalau dibangunkan tidak mau, tak putar kupingnya nanti. Termasuk sunnah muter kuping orang itu. Ini belum tahu ya. Ada satu hadis mereka. Ada satu hadis. Ini seorang sahabat melakukan satu kesalahan, maka langsung dipeluntir kupingnya oleh Nabi. Bagaimana kalau kita amalkan sekarang? Wong bahayan kok iso turu pedentengan jauh foto kang. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira sunnah itu hanya ikram aja. Meluntir kuping juga sunnah.
untur kupinge sing ngantuk-ngantuk niku. Nah, mulai kan maka Haji Mihrab ini mengatakan kepada Syekhul Azhar, kamu ini menghendaki kembalinya kehidupan Madinah di kalangan umat Islam. Tapi perlu Tuhan tahu perkara yang sangat penting. Adanya Madinah itu sebab Mekah. Jalan menuju Madinah itu dari Mekah. Bukan tahu-tahu muncul Madinah, tidak. Mekah dulu. Di dalam suasana yang sulit, orang berkorban, kemudian hijrah. Nah, setelah ada orang muhajirin inilah baru ada Madinah Al-Munawwarah. Kita ini ingin kampung kita jadi Madinah, tapi harus lewat Mekah dulu. Hijrah dulu. Hijrahnya ada dua, ada hijrah total, ada hijrah sementara. Nah, sekarang yang dikehendaki oleh para masyayikh kita, hijrah sementara setiap orang 4 bulan. Assalamualaikum. Kalau nanti ada muhajirin, baru muncul ansor. Kalau ada kerja-kerja Mekah, baru timbul kerja-kerja Madinah. Ini bukan Mekah, bukan Madinah. Maka suasana Mekah, di mana orang itu diteror, di mana orang itu ditakut-takuti, ini muqaddimah untuk membentuk Madinah. Di mana orang itu berkorban, di mana orang itu dipukuli. Diceritakan oleh para ulama, ada kenikmatan makan, ada kenikmatan minum, ada kenikmatan kawin, ya. Tapi bagi pejuang-pejuang ada kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kenikmatan berkorban. Kenikmatan berkorban. Jadi berkorban itu satu kenikmatan juga bagi orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah. Sehingga pengorbanan-pengorbanan itu jadi lezat, seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau mengatakan malam-malam hujan-hujan dingin-dingin bersama muhajirin dan ansar di jalan Allah lebih aku sukai daripada malam pertama bersama istri. Ya, kelezatannya seorang pejuang. Sekarang mulai Allah Ta'ala ada orang yang kelezatannya itu cari uang, ada orang kelezatannya itu dulan, camping, naik gunung, turun gunung. Ada orang kelezatannya itu duduk aja di pinggir jalan gitu. Duduk aja, iktikaf di pinggir jalan. Itu macam-macam kelezatannya orang. Nah, mulai karena ta'ala, kelezatan orang ahlul iman adalah dalam mengamalkan agama. Kelezatan orang ahlul iman mulai kan dalam mengorbankan dirinya, kesenangannya untuk Allah SWT. Kelezatan. Maka Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu ini anak seorang raja di Balkha, di sana daerah Iran sana. Beliau ini dalam hatinya ini timbul gejolak cinta kepada Allah, sehingga beliau tinggalkan kerajaannya, berjalan bertahun-tahun, jalan kaki sampai di Makkah Al-Mukarramah. Di depan Ka'bah beliau menangis, taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala kai araka
lau qata'tani fil hubbi irba lama annal fuadu ila siwaka, kata Ibrahim Tadham. Ya Allah, aku telah tinggalkan seluruh makhluk hanya semata-mata karena Engkau. Aku tinggalkan seluruh keluarga semata-mata karena berharap saya bisa berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, bila Engkau cincang-cincang diriku ini, Engkau potong-potong diriku ini, sekali-kali saya tidak akan mencintai selain Engkau saja. Ya, orang ini kalau sudah dalam hatinya dikasih cahaya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, melihat dunia, melihat rumah, melihat apa-apa itu sudah tidak tertarik lagi. Sebagaimana sahabat Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya bagaimana hasil imanmu, hakikat imanmu wahai Harithah, azabat nafsi anid dunya, hati tidak tertarik lagi dengan dunia. Dunia ini menarik, indah, kok sekarang ini kok tidak menarik lagi. Dulu melihat raja-raja, orang kaya-kaya itu macam gagah-gagah itu. Sekarang kok, ya, memelas. Ya. Melihat raja-raja itu memelas para sahabat. Aneh-aneh mereka. Rib'i ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang ke Raja Persia. Pakaiannya bertambal-tambal, kudanya kurus, pedangnya buntung. Tapi beliau mengatakan kepada Raja Persia ketika ditanya, mau apa kamu datang ke Persia ini? Kami ini kaum, kata Rib'i ibnu Amir, kami ini kaum yang diperintahkan oleh Allah, yang dibangkitkan oleh Allah. Kami datang ini bukan mau kita sendiri. Nahnu qaumun ibta'atsana Allah. Kami ini kaum ada yang dibangkitkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari menghambakan diri kepada manusia untuk menghambakan diri kepada Tuhannya manusia, kepada Allah SWT. Kami ini kaum yang dapat tugas dari Allah SWT untuk mengeluarkan kamu dari kehidupan kamu yang sempit ini kepada kehidupan yang luas. Aneh. Rib'i ibnu Amir ini mengatakan kepada Raja Persia yang gagah, perkasa, mewah, saya ingin mengeluarkan kamu dari kehidupan kamu yang sempit ini kepada kehidupan yang luas, katanya. Ya, aneh sahabat. Nah, wong sing ditilok akhirat wae. Wong sing ditilok akhirat, dilok raja malah melas. Dan setunggalipun waline Allah enten India niku diparani kali raja, Pak. Niki raja ini agak diangkat jadi raja. Sowan ngene kiai niku wau. Tuan, saya ini baru diangkat jadi raja. Saya ini punya kerajaan yang luas, harta yang banyak. Kalau Tuan mau bantuan apa-apa, saya siap membantu. Maka ulama tadi mengatakan tidak perlu Tuan Raja. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul mata'ud dunya qalil. Dunia ini sedikit. Dunia ini sedikit dibagi-bagi orang banyak. Lah bagian Tuan Raja tentu saja sangat sedikit. Sudah sangat sedikit, kok mau saya minta? Saya kasihan ya Tuan Raja. Kamu pakai sendiri saja. Dunia ini sudah sedikit dibagi orang banyak, kok mau dikasihkan saya? Sudah pakai sendiri saja. Ini ulama-ulama zaman dulu kayak begitu. Melihat raja-raja tidak terkesan dengan raja-raja. Akhirnya justru raja-raja terkesan kepada mereka sehingga raja-raja dapat hidayah. Maka kata Abul Hasan Ali An-Nadwi,
syaratnya orang Islam ini bisa jadi asbab hidayat untuk orang-orang ahli dunia, syaratnya orang Islam ini tidak terkesan dengan dunia. Seperti orang Islam pada zaman dulu. Hanya orang-orang dunia bisa diatur dengan agama. Ketika orang-orang agama tidak terkesan dengan dunia. Nah, mulaikan Allah SWT. Nah, ini untuk supaya bisa kita pahami bagaimana caranya. Kita harus menjahadah, malaikat. Kita harus nangis pada Allah supaya Allah kasih kefahaman kita perkara ini. Ini nanti satu saat kita semua akan paham, pasti. Tapi kalau pahamnya ini sudah di luar dunia ini nggak ada gunanya. Nanti kalau kita mati semua paham 100%. Agama ini sangat penting, amal ini sangat penting, dunia tidak ada nilainya. Tapi kalau pahamnya ini setelah mati itu nggak ada gunanya. Kita ini ingin paham sekarang, bukan paham setelah mati. Maka kata para masyayikh kita, supaya orang itu paham agama, itu jalannya cuma dua. Yang pertama mati. Orang kalau mati paham agama 100%. Yang kedua, dengan kerja dakwah dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua. Kalau kita ingin paham agama sebelum mati, ya ini dengan dakwah secara Rasulullah. Insyaallah kita niat mulaikan suasana dakwah secara Rasulullah kita hidupkan dalam diri kita. Setiap masjid, setiap orang bagaimana mulai sekarang mempersiapkan untuk mengeluarkan jamaah 4 bulan. Insyaallah mulaikan. Dipersiapkan mulai sekarang. Seperti dulu Rasulullah SAW mempersiapkan orang-orang untuk pergi ke Tabuk. Dipersiapkan jauh-jauh. Bentuk jamaah 4 bulan dari mahalah-mahalah. Bagaimana caranya? Sempurnakan amal di rumah kita, sempurnakan amal di masjid kita. Insya Allah Allah SWT akan memudahkan kita untuk keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Malam hari doa kepada Allah. Seorang sahabat masuk Islam, orang baru masuk Islam. Setelah masuk Islam, diikram sama Nabi, dikasih bagian, kasih uang. Maka sahabat tadi yang baru masuk Islam, ini apa ini ya Rasulullah? Ya ini bagian kamu. Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini ya Rasulullah. Lah untuk apa masuk Islam? Saya ini masuk Islam supaya inilah, supaya leher saya terpotong di jalan Allah. Itulah maksud saya. Sahabat kayak gitu. Maka Nabi mengatakan kalau ngomong kamu itu benar, Allah akan buktikan. Baru beberapa hari terpotong betul lehernya di jalan Allah. Jadi maksudnya itu apa? Kalau orang itu benar, sungguh-sungguh Allah SWT akan turuti apa mau dia. Kalau kita ini memang betul-betul niat untuk berjuang, Allah akan mudahkan perjuangan ini. Betul mereka. Kenapa kita ini berjuang ini masih berat gitu? Kenapa? Karena ini niatnya ini belum betulan. Innama ta'tin nusrah ala qadri niyah. Pertolongan Allah akan datang menurut niat. Ada 4 orang, mereka di Pakistan sana. 4 orang saja. 4 orang di Rewin sana. Ini kira-kira 70 tahun yang lalu. Nah, 4 orang ini sumpah dengan satu sama lain. Pokoknya kita tidak akan meninggalkan masjid ini, tidak akan memikirkan perkara-perkara yang lain sebelum kerja dakwah bangkit di negeri ini. 4 orang saja, sungguh-sungguh. Akhirnya
4 orang tadi bergerak, tiap hari bergerak, 4 orang akhirnya jadi jutaan orang sekarang. Dan sebagian ini 4 orang masih hidup juga. Coba mulaikan di setiap mahala, di setiap halqa, termasuk kita ini juga di sini. Janji setia kepada Allah untuk berpegang dengan perjuangan agama ini sampai bangkit kerja agama ini di negeri ini, dan sampai kita ini mati dapat ridha Allah. Insyaallah kita mulaikan. Wa idh akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum ketika Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel mereka membuat perjanjian dengan Allah, janji setia mau mengamalkan agama mereka dengan sungguh-sungguh. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kemudian ditunjuk penanggung jawab 12 penanggung jawab ditunjuk. Mereka berjanji setia mengamalkan agama. Setelah janji setia mengamalkan agama, ditunjuk penanggung jawab 12 untuk mengawasi pengamalan agama di kalangan Bani Israel. Setelah itu bagaimana? Qala Allahu inni ma'akum. Sekarang aku bersama kamu. Qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, aku bersama kamu. Maksudnya Allah akan tolong kamu. Tadi kan sudah dijelaskan maksud daripada dakwah ini, bagaimana Allah bersama kita, bukan bagaimana harta bersama kita, bukan bagaimana raja-raja bersama kita, tapi bagaimana Allah bersama kita. Allah akan bersama kita. Syarat nomor 1 semulaikan, kalau kita sudah berjanji setia kepada Allah untuk berpegang agama dengan sungguh-sungguh. Insyaallah kita niat semulaikan. Kemudian wa ba'atsna minhum 12 naqiba, bentuk penanggung jawab. Bulan ini yang akan keluar 4 bulan siapa? Penanggung jawabnya ini. Setiap mahalah itu sudah tanggung jawab, ada yang tanggung jawab. Saya minggu pertama 3 hari, ini minggu kedua 3 hari, ini minggu keempat 3 hari. Ini minggu pertama 4 bulan, ini minggu kedua 4 bulan ditata. Kalau sudah begitu, insya Allah, qala Allahu inni ma'akum, Allah akan membantu kita. Insyaallah malaikat. Bentuk jamaah-jamaah mulai sekarang. Dari mahalah-mahalahnya. Ya kalau sudah terbentuk, insyaallah pertama bareng-bareng, insyaallah 2 bareng-bareng, keluar 3 hari bareng-bareng, malam markas bareng-bareng. Ya Allah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Kalau sudah 3 hari bareng-bareng, insyaallah pertama bareng-bareng, insyaallah 2 bareng-bareng, musyawarah bareng-bareng, malam markas bareng-bareng, insyaallah nanti akan 4 bulan bareng-bareng juga. Insyaallah malaikat. Ya Allah ma'al jamaah. Penyakitnya dai adalah fikir diri masing-masing. Ini penyakitnya dai. Jangan kita ini datang ke markas sendiri, tidak. Datang bareng-bareng dengan orang mahalah kita. I'tikaf bareng-bareng, doa bareng-bareng. Bila seseorang berdoa dan yang lainnya mengucapkan amin, maka doa-doa itu akan diterima oleh Allah. Karena ini istimai, bareng-bareng. Namulaikan wa ta'ala, kata para ulama, kalau satu kelompok umat Islam berkumpul bareng-bareng memikirkan agama, kemudian mereka punya niat yang sama, kemudian mereka minta kepada Allah SWT, permintaan mereka akan diterima oleh Allah. Ini kita perlu sama. Kita punya kerisauan yang sama. Pertolongan Allah itu akan datang. Kita ada kerisauan. Istri kita bagi kerisauan juga. Anak-anak kita bagi kerisauan. Ini perkara besar agama. Ini bukan perkara main-main.
Ini masalah bukan masalah miskin atau kaya. Ini bukan masalah mau atau tidak mau. Ini bukan masalah longgar atau tidak longgar. Ini bukan masalah sempat atau tidak sempat. Agama ini masalah surga apa neraka. Ini tentunya. Ini bukan masalah sempat atau tidak sempat. Mau surga atau mau neraka. Ini bukan masalah mau atau tidak. Mulaikan Allah Ta'ala. Sekarang surga sudah jadi. Sekarang sedang ada pembangunan besar-besaran di sana. Nabi pun telah pergi ke sana. Surga sudah jadi, istana-istananya sudah jadi, sungai-sungainya sudah mengalir. Bidadari-bidadarinya juga sudah menunggu. Malaikat-malaikatnya sudah bersiap-siap. Neraka juga sudah disiapkan. Dengan apinya, dengan azabnya, dengan zabaniyahnya. Untuk siapa surga, untuk siapa neraka? Untuk kita, coba. Mau lari kemana malaikat kita? Lari kemana saja, akhirnya kamu akan ke surga atau ke neraka. Mau mikir apa lagi itu malaikat? Mikir apa lagi? Mau mikir, nggak mau mikir, akhirnya ke surga atau ke neraka juga. Maka mau atau tidak mau, sekarang kita ini mesti harus mau. Insya Allah malaikat. Sungguh-sungguh atau tidak, sekarang kita mesti harus sungguh-sungguh malaikat. Kita alhamdulillah sudah dakwah, tapi bukan dakwah yang dikehendaki sungguh-sungguh dalam dakwah. Kita sudah ibadah, bukan yang dikehendaki ibadah, tapi kita ingin sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita sudah zikir, itu bukan zikir, sungguh-sungguh dalam zikir. Kita bukan hanya ingin berakhlak baik dengan orang-orang, tapi sungguh-sungguh berakhlak. Akhlak ini menjadi tujuan kita. Kita ingin punya akhlak yang baik. Maka sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk perkara inilah semulaikan. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri masuk masjid. Taqabbalallah. Jazakumullah. Silahkan mulaikan.